Kerajaan Jampang Manggung adalah monarki yang pernah ada dalam sejarah Kerajaan Tatar Pasundan di Nusantara yang didirikan oleh Aki Sugiwanca, yang tak lain adalah adik kandung Apitirem, leluhur Raja-Raja Sunda yang pertama kali mendirikan Kerajaan Sunda di Pulau Sari, Banten abad kedua Masehi. Kerajaan Jampang Manggung terletak di kaki Gunung Manangel, Kecamatan Cianjur sekarang. Kerajaan ini sejaman dengan era keberadaan Apitirem. Selain pendiri Aki Sugiwanca, ada juga versi Kerajaan Jampang Manggung dengan Boros Ngorah sebagai prabunya. Menurut versi sejarah Cianjur, Sang Hyang Boros Ngorah dikenal di Tanah Jampang sebagai Prabu Jampang Manggung, Syekh Dalem Haji Sepuh, Syekh Haji Mulia, Syekh Haji Soleh, dan Syekh Aulia Mantili. Nama aslinya adalah Pangeran Sang Hyang Boros Ngorah. Ia putra kedua Adipati Singacala atau Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa sendiri adalah putra Sedang Larang. Sedang Larang adalah putra Ratu Prapa Selawati. Sang Hyang Boros Ngorah adalah putra Prabu Cakradewa dari permaisuri yang bernama Ratu Sari Permana Dewi. Ratu Sari Permana Dewi adalah putra keenam dari Adipati Wanaperi Sang Arya Kikis. Jadi Sang Hyang Boros Ngorah adalah saudara misan dalam Sekundo. Sang Hyang Boros Ngorah mempunyai 4 orang saudara, dan pada usia 14 tahun ia diperintah sang ayah untuk berziarah ke tanah suci Mekah. Pada bulan Safar tahun 1101 Hijriah, Sang Hyang Boros Ngorah berangkat ke Mekah yang lama perjalanannya adalah 6 tahun. Sepulang dari Tanah Suci, Sang Hyang Boros Ngorah mendapat julukan Syekh Haji Sampuluh Sauma Dipa Ulama. Tiba di kampung halamannya, Kerajaan Singacala, sang ayah ternyata telah meninggal dunia. Boros Ngorah kemudian berniat menuntut ilmunya dan menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat Pajajaran Girang dan Pajajaran Tengah. Karena itu Boros Ngorah mengembara ke Nagari Sancang dan Tanah Jampang. Pada hitungan Hindu pertama, Sang Hyang Boros Ngorah melakukan perjalanan kunjungan ke tanah leluhurnya di Karantenan, Gunung Sawal, Nagari Sancang, Parakan Tilu, Tandang Wesi, Gunung Wayang, Gunung Kendan atau Galuh Wiwitan, Dayakolot, Sagala Herang, Nagari Wanayasa, Raja Mantri Bayabang menemui Kiai Naga Sasra. Peninggalannya sekarang sudah terbenam oleh Waduk Jatiluhur dan kemudian kembali ke Gunung Wayang. Pada windu kedua ia berangkat ke Jampang Wetan, Gunung Patuha, Gunung Pucul Bukur, Pasir Bentang, Gunung Masigit, Pagaruyung, Pagelaran Jampang Tengah, Curug Supit, Cihonje, Telur Ratu, Gunung Sunda, Cipanengah, Citaci, kemudian mengunjungi Salaka Domas di Selak Kancana, Cipanengah, Cimandiri. Windu ketiga, Sang Hyang Boros Ngorah pergi ke Jampang Tengah mendirikan padepokan di hulu Sungai Cikasura, Taman Bayang Sari atau Abjurok, Jampang Kulon. Di tempat ini ia dikenal dengan nama Haji Soleh dan Haji Mulia. Setelah itu ia kembali ke Cipanengah dan Jompang. Di tempat ini ia dikenal sebagai Syekh Haji Dalem Sepuh. Sang Hyang Boros Ngorah menikahi seorang gadis yatim, cucu angkat Kanjeng Kiai Cinta Linuwi di Gunung Wayang. Gadis yatim ini adalah turunan langsung Senapati Amuk Murugul Surawijaya, Mantri Agung Mareja, Wakil Sri Maharaja Pajajaran untuk wilayah Cirebon, Girang, dan Tengah. Pada windu ketiga, ia memiliki 2 orang putra, yaitu Aryan Sancang Kuning dan Pangeran Aryang Kancana. Sang Hyang Boros Ngorah hidup sampai usia lanjut. Ia wafat setelah dari Gunung Rompang serta dimakamkan di suatu tempat di tepi Sungai Cilewi, Kampung Langkot, Desa Ciambar, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Putra cikalnya yaitu Aryang Sancang Kuning melakukan 14 perjalanan melihat ayahnya ke Pajajaran Girang dan Tengah, kemudian ke Singacala atau Panjalu. Ia wafat dan dimakamkan di Cibungur Selatan, Panjalu. Salah seorang keturunannya yang terkenal adalah Raden Alit atau Haji Prawatasari yang gigih menentang penjajah Belanda. Ia dikenal sebagai pemberontak yang sangat ditakuti, berjuluk Karaman Jawa. Sedangkan adik Sancang Kuning yaitu Pangeran Aryang Kancana menjadi Adipati Singacala
kemudian hijrah ke Panjalu. Setelah wafat dia dimakamkan di Giri Wana Kusuma, Situ Panjalu. Terima kasih.